tasawuf merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Syariat berfungsi sebagai aturan lahiriah atau eksoteris yang mengatur perilaku dan ibadah seorang muslim. Sedangkan tasawuf adalah dimensi batiniah atau esoteris yang menekankan pada penyucian hati dan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan karena pelaksanaan syariat tanpa dimensi tasawuf akan cenderung kering dan formalistik, sementara tasawuf tanpa dasar syariat akan kehilangan arah dan berpotensi menyimpang. Konsep keterpaduan ini dalam Islam tergambar pada ajaran ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat. Ihsan inilah yang menjadi inti dari tasawuf. Dengan kata lain, tasawuf adalah manifestasi dari ihsan dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Keterpaduan antara fikih atau syariah dan tasawuf dijelaskan melalui dimensi-dimensi ibadah utama. Yang pertama, sholat. Sholat tidak hanya sekedar gerakan dan bacaan, tetapi juga penghayatan batin akan kehadiran Allah. Yang kedua, zakat. Tidak hanya kewajiban finansial, tetapi juga latihan untuk mengikis sifat kikir dan menumbuhkan empati sosial. Yang ketiga, puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menahan diri dari dorongan hawa nafsu dan dosa. Yang keempat, haji. Haji bukan hanya perjalanan fisik ke Baitullah, tetapi simbol perjalanan spiritual menuju Tuhan. Meskipun ada perdebatan di kalangan ulama klasik mengenai apakah fikih dan tasawuf berdiri sebagai dua ilmu yang terpisah atau saling terkait, buku ini menegaskan bahwa hubungan keduanya bersifat erat dan saling melengkapi. Syariat menjadi fondasi bagi tasawuf, sedangkan tasawuf memperdalam makna dan keikhlasan dalam menjalankan syariat. Membersihkan jiwa. Bab ini membahas tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Inti dari ajaran akhlak dan tasawuf adalah manusia pada hakikatnya memiliki dua potensi, ilahi atau ketuhanan dan potensi bahimiyah atau kebinatangan. Bila potensi kebinatangan mendominasi, maka manusia hanya memikirkan kesenangan jasmani seperti makan, tidur, seks, dan hiburan. Ia kehilangan sensitivitas moral dan spiritual. Untuk itu, manusia perlu melalui proses penyembuhan jiwa atau tazkiyah agar terhindar dari penyakit hati seperti sombong, iri dengki, ria, cinta dunia, dan sebagainya. Penyucian jiwa tidak hanya menyembuhkan penyakit batin, tetapi juga membawa efek positif berupa kedamaian hati, kebahagiaan batin, dan kesehatan mental, yang menjadi ciri pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa jenis jiwa manusia. Yang pertama, an-nafs al-ammar, jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejahatan. Ini adalah jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kedua adalah an-nafs al-lawwam, jiwa yang menyesali kesalahan. Jiwa yang sudah mulai sadar dan menyesali perbuatannya, tetapi belum konsisten dalam kebaikan. Yang ketiga adalah an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang telah mencapai ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya mempelajari ilmu akhlak dan tasawuf adalah untuk menyucikan jiwa dari dosa dan sifat tercela, agar manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Proses ini tidak mudah karena manusia harus melawan dua musuh besar, syaitan dan hawa nafsu. Maka perjuangan spiritual ini disebut sebagai jihad al-akbar atau perang terbesar, yaitu melawan diri sendiri untuk mencapai kesucian hati. Tahapan seorang hamba menuju wusul atau kedekatan dengan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, perjalanan spiritual menuju wusul ilallah atau kedekatan dengan Allah memiliki beberapa tahapan atau maqamat yang harus dilalui oleh seorang hamba.
Tahapan ini bukan hanya teori, tetapi bentuk pengalaman spiritual yang harus dijalani secara bertahap dan konsisten. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, taubat. Langkah pertama menuju Allah dengan meninggalkan dosa dan kesalahan baik lahir maupun batin. Yang kedua adalah sabar, kemampuan menahan diri dalam menghadapi ujian dan kesulitan hidup. Yang ketiga, tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha maksimal. Keempat adalah zuhud, sikap tidak terikat pada kenikmatan dunia karena hati terpaut kepada akhirat. Yang kelima adalah ridho, menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada tanpa keluhan. Yang keenam adalah mahabbah atau cinta, mencintai Allah melebihi segalanya hingga seluruh amal dilakukan atas dasar cinta, bukan sekedar kewajiban. Yang selanjutnya adalah makrifah, puncak perjalanan spiritual, yaitu mengenal Allah secara mendalam melalui hati dan pengalaman rohani. Perjalanan menuju usul bukanlah proses instan, tetapi hasil dari latihan spiritual yang panjang. Dalam praktiknya, seorang hamba harus memperbanyak ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zikir, dan membaca Al-Quran, sekaligus memperkuat dimensi batiniah seperti ikhlas, syukur, sabar, dan rendah hati. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai ketenangan batin, kedekatan dengan Allah, dan kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya, buku Akhlak Tasawuf menegaskan bahwa kepribadian muslim yang sempurna harus dibangun atas dasar syariat yang benar dan tasawuf yang murni. Syariat menuntun perilaku lahiriah, sementara tasawuf membentuk hati dan jiwa. Pembersihan jiwa serta perjalanan spiritual menuju usul adalah bentuk nyata dari implementasi kedua aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tak akan ada cinta